Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Di zaman modern ini, banyak orang yang disebut sebagai ahli Alkitab seringkali mencoba menafsirkan ulang ayat-ayat Injil seperti yang ditawarkan gereja kepada kita saat ini. Dari ayat-ayat ini sangat jelas bahwa iblis dan setan, malaikat yang jatuh yang memberontak terhadap Allah, adalah nyata dan aktif di dunia ini. Namun fakta sederhana itu tampaknya membuat beberapa pemikir modern dan postmodern sangat tidak nyaman. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa pada zaman dahulu orang-orang tidak tahu apa-apa, sehingga mereka secara tahyul mengaitkan penyakit psikologis dan fisik dengan campur tangan setan. Tentu saja alur pemikiran ini secara liar mendistorsi teks-teks Injil yang sebenarnya, yang dengan jelas membedakan antara penyakit dan kerasukan setan. Saudara-saudari, Yesus sangat jelas mengatakan setan itu ada dan mereka secara aktif bekerja melawan kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang melaluinya Tuhan menarik kita ke dalam persekutuan yang intim dengan dirinya. Seperti yang dikatakan dalam Katekismus 414, setan atau iblis dan setan-setan lainnya adalah malaikat-malaikat yang jatuh yang dengan bebas menolak untuk melayani Allah dan rencananya. Pilihan mereka untuk melawan Allah sudah pasti. Mereka mencoba untuk mengasosiasikan manusia dalam pemberontakan mereka melawan Allah. Meskipun doktrin yang diungkapkan ini tidak nyaman atau tidak menyenangkan, namun doktrin ini tetaplah benar. Dan jika kita melupakannya, mengabaikannya atau menyangkalnya, kita hanya akan menambah kebingungan dan frustrasi yang secara alamiah menyertai perjalanan kita di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Adalah mungkin untuk pergi ke ekstrem yang lain juga, menghubungkan setiap kesalahan manusia, disfungsi dan tantangan dengan aktivitas iblis langsung. Ini juga merupakan penyimpangan yang berbahaya dari kebenaran. Saudara-saudari, Yesus dengan jelas menunjukkan dalam ayat ini bahwa Dia adalah Tuhan atas kehidupan dan sejarah. Dia telah membatasi upaya iblis untuk mendominasi urusan manusia. Dalam Katekismus nomor 395 dikatakan, kuasa iblis bagaimanapun juga bukanlah tanpa batas.
Ia hanyalah sebuah makhluk dan berkuasa karena ia adalah roh yang murni, tetapi tetaplah sebagai sebuah makhluk. Ia tidak dapat mencegah pembangunan pemerintahan Allah. Meskipun setan dapat bertindak di dunia karena kebencian terhadap Allah dan kerajaan di dalam Kristus Yesus, dan meskipun tindakannya dapat menyebabkan luka-luka yang serius, baik yang bersifat rohani maupun yang bersifat jasmani bagi setiap orang dan masyarakat, tindakan tersebut diizinkan oleh penyelenggaraan ilahi yang dengan kekuatan dan kelembutannya menuntun sejarah manusia dan alam semesta. Yesus tidak ingin kita mengabaikan aktivitas iblis, tetapi Dia juga tidak ingin kita terobsesi dengannya. Dia ingin kita mengakui Dia sebagai Tuhan, dan dengan berani berperang di sisinya demi kemajuan kerajaannya di dalam hati kita dan di dalam hati orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari, orang Kristen yang sehat adalah orang yang seimbang dan dapat diandalkan seperti Kristus sendiri. Yesus melakukan mujizat-mujizat yang dramatis dan mengusir setan tepat di depan mata orang banyak. Tetapi begitu banyak orang yang tidak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa orang menuduh Yesus berpihak kepada iblis, dan yang lainnya meminta lebih banyak tanda. Apa yang terjadi dengan sifat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, yang menolak tanda-tanda yang jelas yang Allah kirimkan kepada kita? Mengapa kita terus mencari tanda-tanda yang lebih meyakinkan tentang kasih dan kehadiran Allah daripada semua yang terus-menerus Dia berikan kepada kita? Keindahan alam yang mengagumkan, pengajaran gereja yang luar biasa koheren dan lengkap, suksesi orang-orang kudus dan sakramen-sakramen yang tak terputus selama 2000 tahun. Kecenderungan kebutuhan rohani ini tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Seperti yang Yesus tunjukkan dalam perumpamannya, bahkan ketika kita menyambut kasih karunia-Nya ke dalam hidup kita, kita tetap rentan terhadap kemunduran, bahkan mungkin jatuh kembali ke dalam kondisi ketidaktahuan, kerusakan yang lebih buruk daripada saat kita memulainya. Kita tidak boleh berpuas diri dalam kehidupan rohani. Kita harus selalu terus mengangkat hati dan pikiran kita kepada Kristus dan selalu waspada. Saudara-saudari, salah satu praktek yang direkomendasikan oleh banyak guru spiritual selama berabad-abad untuk membantu kita tetap berada di jalur yang benar adalah pengakuan dosa secara teratur. Meluangkan waktu setiap 2 minggu atau setiap bulan untuk dengan penuh doa memeriksa keadaan jiwa kita, dan dengan rendah hati mendekati Tuhan untuk mendapatkan pengampunan dan kekuatan yang baru adalah sebuah disiplin yang bijaksana yang dapat membantu menjaga persahabatan kita dengan Kristus tetap segar. Semoga Tuhan mengaruniakan kepada kita kerendahan hati untuk menerimanya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita